Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog, kita ke Bang Rey. Bang Rey, tadi kalau kata Bang Daniel kan ini 2029 juga masih jauh. Kalau permintaan kader Gerindra Pak Prabowo jadi presidennya itu emang sudah lama. Ini memang sudah diketahui, tapi kalau soal Wapres nanti dulu. Yang mau difokuskan adalah ini memikirkan masalah bangsa. Tapi kata Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya banyak juga nih yang tidak suka dengan apa yang dia sudah jalankan. Artinya ada kritik. Di satu sisi Jokowi mengatakan Pak Prabowo nggak ada yang berani yang mengkritik. Ini bagaimana, Bang? Nah itu, jadi pertanyaannya yang mana yang mau kau lihat? Iya. Kan makanya saya mau mengatakan tadi, kalau kita melihatnya dari kata-kata, wah banyak. Ini kalau ibarat lalu lintas semeraut nih, gimana ngurainya gitu. Makanya melihat itu apa yang kita lihat dalam keseharian aja, praktek-praktek. Jadi nggak lagi berdasarkan pada apa yang ucapan, berdasarkan tindakan, tapi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau saya, concernnya di situ sekarang. Apalagi 10 tahun di eranya Pak Jokowi ya, gaya komunikasinya sedikit banyak kita mulai paham. Beliau bisa mengucapkan A untuk mengatakan B gitu. Dan bisa mengatakan B untuk mengucapkan C gitu. Jangan-jangan juga yang di depan tuh sebetulnya waktu muji-muji Pak Prabowo itu dalam konteks itu. Beliau muji-muji yang sebetulnya untuk mengatakan, you kan 80,sekian%, masa untuk PPN 12% aja ditangguhkan? Misalnya kan begitu loh ya kan? Kan bisa cara bacanya begitu. Yuk kan 80,sekian%, lo jalankan aja lah IKN, nggak apa-apa gelombang masa hadapi aja dulu. Basis pendukung 80,sekian% kok. Tapi kok takut IKN-nya dibangun? Kan bisa begitu tuh cara bacanya gitu. Nah oleh karena itu menurut saya nggak terlalu gemilau ya melihat ucapan-ucapan ini, apalagi gaya komunikasinya Pak Jokowi gitu ya, karena itu bisa membuat kita justru kabur dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan gitu. Nah kalau kita kontak dengan lapangan itu kan tadi saya udah kita katakan 3 setidaknya kan. Pagar bambu nyeret-nyeret nama Pak Jokowi, IKN dananya dikurangi kalau nggak ditangguhkan sama sekali kan, tidak menyebutkan nama Gibran di dalam pencapresan satu paket dengan Pak Prabowo itu. Yang lain Pak Jokowi itu demen banget tuh investor asing, tapi Pak Prabowo malah mengatakan nggak penting-penting amat tuh investor asing, ya kan, khususnya di hilirisasi kata beliau ya kan. Dan kita bisa lihat juga tuh, saya kira di konteks-konteks yang lain akan kita banyak temukan beberapa hal di mana kelihatan Pak Prabowo nggak sejalan dengan termasuk ya. Itu kalau kita baca di dalam wawancaranya Pak Jokowi dalam salah satu podcast yang lain, itu kan seperti beliau mengingatkan Pak Prabowo, misalnya saya itu dulu waktu pertama jadi presiden tuh tingkat kepuasan baru 60% loh. Tapi kan saya berani ngambil keputusan untuk mengambil menyetop subsidi BBM saat itu kan, saya turun gitu. Artinya kan beliau mau mengatakan Pak Prabowo janganlah terlena-lena dengan 80,sekian% tapi nggak ada ininya gitu loh, nggak ada progresnya kira-kira gitu loh Pak. Karena mungkin juga Pak Jokowi menyadari 80,sekian% itu bisa dibentuk kok dengan bansos, dengan ini macam-macam dan sebagainya gitu loh Pak. Kalau kirim bansos MBG jalan ya orang akan puas 80. Tapi kan persoalan-persoalan mendasar nggak selesai nih gitu. Nah itu yang saya mau katakan. Jangan terpukau pada tampilan depan. Jangan terpukau karena sebenarnya mungkin tidak sejalan. Boleh dikomentari sedikit saja sebelum nanti kita ke Bang Daniel, Bang Sylvester. Iya sejalan sih antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sejalan ya. Jadi masalah IKN tidak di stop, hanya memang anggarannya agak kecil ya. Enggak di stop Bang Rey. Jadi gini Bang Rey, pembangunan itu udah sampai 3 tahun ya. Dan kalau kita ke sana itu bangunan yang besar-besar memerlukan biaya besar tuh udah terbangun di IKN. Jadi harus ke sana dulu melihat. Terus yang kedua, masalah pajak 12% tetap jalan kok. Jadi ini hanya direvisi. Seperti kita membangun rumah, membangun gedung, ya kan? Kita bisa revisi atau review, tapi nggak dibatalkan sama sekali. Jadi sebenarnya nggak ada problem gitu loh, ya kan? Apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin ya kan diteruskan oleh Pak Prabowo gitu, ditambah beberapa program-program Pak Prabowo sendiri tentunya. Diteruskan tapi ditunda begitu Bang? Nggak ditunda, nggak ada yang ditunda kok. Mana yang ditunda? IKN nggak ditunda. IKN nggak ditunda. Ya kan? Terus pajak 12% itu tetap hanya direvisi, hanya itemnya untuk yang benar-benar untuk barang mewah kan gitu. Nggak ada yang ditunda.
No problem. Itu kan sama Oke. yang mengatakan Pak Gerindra tidak menyebut Gibran sebagai calon wakil presiden bukan berarti tidak akan dicalonkan. Nah, itu bisa deh. Oke. Balik lagi soal itu ya. Iya. Nah, terakhir mungkin ke Bang Daniel. Bang Daniel ini kan juga yang disoroti kalau kata Pak Prabowo bahkan bilang, saya kalau dicalonkan sebagai capres 2029 nanti pengamat banyak yang bilang terlalu berambisi. Itu Bang Rey juga sudah sempat menyebutkan gitu ya. Sorry, yang mana? Pak Prabowo sempat bilang, ketika nanti saya dicalonkan jadi capres 2029, nanti banyak pengamat yang mengkritik. Aku nggak mengatakan itu. Itu terlalu berambisi. Oke, berarti yang Takutnya, takutnya ada pengamat. Yang saya mau katakan Beliau nggak berani mengkritik Pak Prabowo. nggak usah disebutkan pun orang udah tahu bahwa calon Oh, gitu. Gerindra itu Oke. adalah Pak Prabowo. Tanggapannya Mas Daniel. Karena beliau sudah presiden sekarang. Bahkan 2 kali tidak jadi presiden pun Gerindra tetap mencalonkan. Apalagi jadi presiden. Gitu. Bang Daniel ini dengan gagasan salah satunya juga dengan koalisi Koalisi Indonesia Permanen. Maju, Kim yang permanen. Ini salah satu langkah yang dimulai Ya. Pak Prabowo sejak awal, sejak dini untuk bisa semakin memuluskan di 2029. Ya, yang jelas kan koalisi permanen yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah koalisi di eksekutif dan legislatif, artinya memperkuat kebijakan beliau selama 5 tahun ke depan. Kemudian apa langkah-langkah politik berikutnya, ya tentu itu nanti akan ditentukan di 2029, masih sangat lama. Hari ini tentu fokus Pak Prabowo dalam konteks koalisi permanen adalah bagaimana sama-sama mengawal kebijakan presiden terkait dengan banyak hal, jadi koalisi di eksekutif maupun legislatif. Namun ada catatan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, koalisi permanen itu bukan berarti tidak bisa berbeda pendapat atau tidak bisa saling berdebat di setiap kebijakan. Itu ruang itu selalu tersedia, dan Pak Prabowo berharap tentu ada diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan konstruktif itu tetap hadir sebagai upaya memperbaiki semua kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian yang ketiga, Mbak Mala dan Mbak Agita, pada saat ini kan tadi saya sebutkan memang kalau dalam kebijakan bisa ada yang berbeda dari Pak Jokowi, dari Pak SBY dan sebagainya. Karena konteksnya tadi melakukan perbaikan. Artinya hal-hal yang baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi pasti dilanjutkan. Tapi ada yang harus disempurnakan, itu pasti juga dilakukan. Karena tidak ada yang sempurna dalam kebijakan Pak Jokowi sebelumnya, pun demikian dari Pak SBY, dari Ibu Megawati dan seterusnya. Dan upaya-upaya perbaikan itu terus kita lakukan. Dan langkah-langkah Pak Prabowo tentu adalah upaya menyempurnakan semua kebijakan yang sudah dimulai oleh para pendahulu beliau. Tadi yang saya sebutkan istilahnya adalah ini langkah politik akumulatif advantage, kira-kira begitu, atau mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Oke, terima kasih Bang Kalau Daniel. penyempurnaan artinya misalnya IKN kemarin anggarannya 6 triliun. Iya. Sekarang jadi 10 triliun gitu loh. Jadi bukannya 1 triliun. Jadi bukan penundaan, penyempurnaan harus ditambah gitu ya. Ditambah. Oke, terima kasih Bang Daniel. Kemudian juga Bang Rey dan juga Bang Sylvester sudah hadir di studio hari ini. Mungkin lain waktu kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana langkah ke depannya ya. Ya, Termasuk ya. kita lihat bagaimana langkah Apakah akan politik ada ke depan. reshuffle dan mencopot Kapolri? Nah, Nanti itu kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan kita lihat ada pembahasan lebih lanjut.